Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin berkata lagi, aku memang akan membutuhkan bantuan orang yang kuat, tapi Vic kan hanya bisa beraktivitas di dalam dunia suci ini. Kecuali dia bisa keluar ke dunia manusia, barulah aku bisa menggunakan bantuannya. Eva lalu menjelaskan, justru karena dia itu roh yang berdikari, bukanlah makhluk yang terlahir dari dalam dunia suci ini. Apabila Tuan bisa menemukan tubuh tanpa roh di dalam dunia manusia, maka roh Vic bisa dipindahkan ke dalam tubuh itu. Silin yang mendengar itu ia terkejut lalu berkata, benarkah ada cara seperti itu? Kalau begitu apa kau juga bisa keluar dari sini? If menjawab, If tidak bisa keluar, karena aku sudah dikunci dalam dunia ini selamanya. Silin yang mendengar itu ia sedikit kebingungan lalu bertanya, kunci selamanya, apa yang sebenarnya terjadi? If sambil memejamkan matanya lalu bercerita, beribu-ribu tahun yang lalu, penguasa pertama melukis dunia danau bulan ini menggunakan kuas ajaib. Lalu dunia danau bulan ini membentuk sendiri satu roh kehidupan, dan itu adalah If. Kekuatan If sama besarnya dengan kekuatan dunia ini. Tapi karena saat itu If masih kecil dan tidak mengerti apa-apa, senang bermain, If pun keluar ke dunia manusia meski sudah dilarang oleh tuanku. Karena tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri, hampir saja mengakibatkan bencana besar, tuanku pun terpaksa mengunciku di dalam sini, membiarkanku melatih diri untuk jangka waktu yang lama, dan menanti hingga aku lebih dewasa, mungkin bisa bertemu dengan Tuan yang bisa melepaskan aku keluar dari sini. Si Lilen yang mendengar itu lalu bertanya, bencana besar, sebenarnya kau ini sekuat apa? Apa kau keluar ke dunia sana dan bisa mengubah bentuk bulan? If menjawab, aku tidak ranam maksudmu Tuan. Silin mengalihkan pembicaraan sambil memegang kepalanya dan bertanya, lupakan saja, bisa beritahu aku di mana kunci itu dibuat? If lalu mengendorkan kain yang melilitnya. Silin yang terkejut melihat itu ia kemudian memalingkan wajahnya sambil menutup matanya walaupun sambil mengintip ia berkata, tunggu sebentar, bukan itu maksudku. Eva lalu menjelaskan, kunci yang mengunci If adalah tali pengunci roh ini. Tali pengunci roh ini sangat kuat dan tidak bisa ditembus pedang maupun peluru. Api air pun tidak bisa menyentuhnya. Segala hal yang dijerat olehnya, sulit melepaskan diri. Tali ini bisa dikatakan mengunci hampir 80% kekuatan If. Sekarang hanya bisa menunggu tanpa akhir saja di sini. Sayangnya, sudah beribu-ribu tahun berlalu. Sudah banyak tuan rumah silih berganti. Tapi tidak ada satupun yang sanggup melepasnya. Silin yang masih menutupi wajahnya dan sambil mengintip lalu berkata, If, aku sih memang berniat membantumu melepasnya. Tapi aku khawatir kalau aku melepasmu keluar ke dunia manusia, kau malah akan menghancurkan duniaku. Saat itu terjadi aku cuma bisa meratapi nasibku. If yang mendengar perkataan Silin ia menghela nafas dan berkata, If sudah berusia ribuan tahun, sudah bukan anak kecil yang tidak bisa mengendalikan diri itu. Mohon Tuan membantuku melepas tali ini dengan cara menyentuhnya. If akan sangat berterima kasih pada Tuani. Silin mendengar itu ia menjawab, baiklah kalau begitu, akan aku coba, sambil menjulurkan tanya untuk menyentuh kain yang mengikat If. Dan saat Silin menyentuh kain yang mengikat If, Silin langsung berteriak karena terkena sengatan yang sangat kuat, sampai-sampai merobek pakaian Silin. Silin yang bajunya sobek semua ia sangat kesal dan marah dan berteriak, kenapa bisa begini? If yang melihat itu ia menahan senyum sambil berkata, kau tidak apa-apa, kan Tuan? If lupa bilang tadi, harus punya kekuatan dewa dulu baru bisa melepas kunci ini, kalau tidak malah akan kena serang balik. Aduh, If tadi tidak sempat menghalangi Tuan. Silin yang mendengar itu ia sangat marah sampai berurat dan berteriak, kulihat kau itu sengaja, kan? Kau balas dendam karena tadi aku meragukanmu. Silin lalu menjentikan jarinya untuk mengenakan baju lagi sambil berkata, untung saja dalam dunia ini aku bisa menciptakan pakaian sesuai dengan pikiranku.
Kalau tidak aku jadi harus keluar dengan telanjang dong. Namun Silin ingat sesuatu, ia kemudian mengambil HP-nya sambil berkata, aduh, hampir saja aku lupa tujuan utamaku datang ke sini. Silin kemudian mengambil batu giok dan menunjukkannya ke If sambil berkata, coba kau lihat ini, apa kau tahu ini apa? If yang melihat itu ia berkata, giok katak, kelihatannya seperti mengandung suatu kekuatan mistis yang sudah sangat tua, juga mirip seperti kunci, tapi If tidak pernah lihat sebelumnya. Silin juga berkata, aku juga merasa ia terlihat seperti kunci, tapi entah kunci untuk apa ya, rasanya sangat tidak biasa, dan aku juga punya firasat segala hal yang akan terjadi di sekitar giok ini pastilah sangat berbahaya. Beralih scene, terlihat di sebuah tempat keramaian, terlihat Silin yang sedang meminum es boba, sambil berpikir, bahkan If saja tidak tahu ini apa, lebih baik aku urus dulu masalah pembelian Glamour Gold. Aku akan menyimpan giok katak ini dulu untuk sementara waktu, lain kali baru aku cari tahu lagi. Dan ternyata ada seseorang yang mengikuti Silin. Silin yang menyadarinya, ia sedikit melirik ke arah orang itu dan berpikir, atau mungkin bisa saja ada orang yang akan terburu-buru memberitahu aku. Silin lalu berhenti berjalan sambil bergumam, panggil anak obat bunga emas. Namun Silin saat memanggilnya tidak ada jawaban. Silin yang melihat itu ia berpikir, dia lagi sibuk ya, panggil Dewi Kelinci saja. Silin lalu menelpon Dewa Kelinci. Dewa Kelinci muncul lalu menyapa Silin, sedangkan Silin ia langsung berkata, adik Dewi, apa kau masih punya pil penguat dasar yang murah? Aku tidak bisa menghubungi anak obat bunga emas. Dewi Kelinci menjawab, kemarin itu si anak obat bunga emas tidak sengaja meledakkan panci obat, mengagetkan Nabi Laosi, jadinya dikurung deh, makanya pil obat yang kamu mau juga tidak ada. Silin yang mendengar itu ia kemudian memasang wajah jaimnya dan berkata, aku cuma ingin membantu seorang teman memperkuat dirinya. Kalau memang tidak ada pil penguat dasar itu, buku resep rahasia kekuatan boleh. Dewi Kelinci menjawab, buku rahasia silat, biasanya ditulis oleh manusia biasa, setelah mereka meninggal biasanya mereka akan bekerja di akhirat, jadi kalau mau beli ya cuma bisa beli ke akhirat. Sayangnya aku tidak punya koneksi ke sana, aku tidak bisa bantu kamu. Silin yang mendapat info itu ia langsung mematikan teleponnya dan berlari dengan sangat kencang dan senang dan bergumam, hehehe, untungnya aku punya koneksi ke sana, di rumah kan ada Tuan Putri akhirat. Beralih scene, di rumah Silin, terlihat Silin yang baru sampai dan membuka pintu sambil berteriak, Lina Chu. Ada hal yang, namun perkataan Silin langsung berhenti karena ia melihat Lina Chu dan di sampingnya petugas akhirat hitam. Lina Chu berkata, akhirnya kau pulang juga, aku baru saja mau pergi mencarimu. Silin yang melihat itu ia berkata, apa, kenapa si Chuan juga ada di sini? Lina Chu berkata lagi, karena kau sudah pulang aku akan langsung ke intinya saja. Sambil menatap Silin dengan tajam ia lanjut berkata, Silin, sebagai penarik roh kelas 2, kau sudah melanggar aturan ke-31, membawa arwah berkeliaran seenaknya, dan tidak diantar ke akhirat. Akibatnya roh itu jadi sirna, tidak bisa lagi reinkarnasi. Ini adalah dosa besar, kami harus segera menangkap dan menggiringmu ke akhirat untuk diadili. Apa kau sudah tahu salahmu? Silin dengan wajah anehnya ia menjawab, menangkap dan mengadiliku di dunia akhirat. Tuan Putri, kau ini sedang bercanda kan? Lina Chu tidak menjawabnya. Ia kemudian menyuruh petugas akhirat untuk menangkap Silin. Petugas akhirat langsung menyerang Silin dengan rantainya. Silin yang melihat itu ia sangat terkejut dan berteriak, hei yang benar saja. Briar tiba-tiba masuk sambil berteriak, Tuan. Briar lalu merubah wujudnya dan berlari untuk melindungi Silin sambil berteriak, Tuan, aku akan menolongmu. Sedangkan Silin yang melihat itu menjadi terkejut dan memanggil nama Briar. Sedangkan Briar yang melindungi Silin badannya tertembus rantai petugas akhirat. Briar langsung terjatuh dan Silin langsung menangkapnya sambil memanggil-manggil nama Briar. Briar sambil terbaring dan menangis berkata, selamanya aku adalah seekor anjing. Hal paling beruntung di dunia ini adalah aku bisa menjadi anjingmu Tuan. Silin yang mendengar itu ia menjawab, jangan meniru skenario orang, nanti kau dilaporkan plagiat. Dan Briar tiba-tiba langsung terkapar lemas. Silin yang melihat itu ia menangis dan berteriak, tidak. Briar,
Lina Chu yang melihat tingkah si Lin dan Briar ia kemudian memegang kepalanya, dan petugas akhirat kemudian menyimpan kembali rantainya, sambil melirik ke arah Lina Chu berkata, "Tuan Putri, mereka bukan arwah, rantai penangkap arwah ini tidak mempan untuk mereka." Lina Chu menjawab, "Sudahlah, banyak keanehan dengan orang ini, jati dirinya juga tidak biasa, aku tidak bisa berbuat apa-apa sementara ini, tapi aku akan terus mengawasi mereka, lempar saja kesalahannya pada pemimpinnya Mamiani." Namun tiba-tiba Briar berkata, "Aktingku bagus kan tuan? Ada hadiah untukku?" Si Lin yang melihat itu ia sangat kesal dan marah. Si Lin lalu menghajar Briar sambil berkata, "Dasar anjing, beraninya kau berpura-pura mati." Briar sambil menerima pukulan ia menjawab, "Aku, kan memang seekor anjing." Setelah masalah selesai si Lin kemudian meminum cocola. Lina Chu yang melihat itu ia berkata, "Kau santai sekali ya, tampaknya kau sama sekali tidak merasa bersalah atas pelanggaran yang kau lakukan." Si Lin lalu menoleh ke Lina Chu dan menjawab, "Ada Tuan Putri yang akan membantuku. Aku takut apa, lagi pula tadi kau kan hanya menjalankan formalitas saja supaya ada tugas yang bisa dilaporkan. Aku ranam kok, lagian hanya aku yang bisa membantumu mengunduh permainan baru. Kalau aku sampai ditahan, kau juga sudah tidak akan bisa main permainan baru yang lebih seru lagi." Lina Chu yang mendengar itu ia berkata, "Kau kira aku tidak bisa hidup lagi tanpa permainan-permainan itu ya?" Si Lin tidak mendengarkan perkataan Lina Chu malah berkata, "Akhir-akhir ini sepertinya ada permainan baru yang lagi populer loh." Lina Chu yang mendengar itu ia terkejut. Lina Chu lalu menghampiri si Lin dan berkata, "Cepat download untukku. Cepatan, kalau tidak lihat saja apa yang akan aku lakukan." Si Lin yang mendengar itu ia kemudian memasang wajah jaimnya dan berkata, "Boleh saja. Tapi ada bayarannya." Si Lin lalu melirik ke Lina Chu dan berkata, "Di dunia akhirat kau kenal seseorang yang bernama Huang Fei Hong tidak?" Lina Chu menjawab, "Huang Fei Hong? Kenal, dia itu petugas tingkat 2. Si Lin yang mendengar itu ia sangat senang, dan berkata, "Benarkah? Bagus sekali, bantu aku meminta sebuah buku berjudul, Tendangan Tanpa Bayangan dari Gunung Buddha, maka aku akan membantu mengunduh permainan baru untukmu." Lina Chu menjawab, "Hah? Kenapa aku harus melakukannya? Tadi aku, kan sudah membantumu menyelesaikan masalah besar, seharusnya kau membalas budiku dulu." Si Lin yang mendengar itu ia kemudian berjalan pergi sambil berkata, "Baiklah, kau yang memaksaku, akan kutunjukkan padamu." Lina Chu yang melihat tingkah si Lin ia bertanya-tanya. Si Lin kemudian memegang sebuah kain sambil berkata, "Demi menunjukkan ketulusanku, sudah kupersiapkan ini untukmu." Si Lin sambil menarik kain itu. Lina Chu yang melihat benda yang di balik kain itu ia sangat terkejut. Si Lin berpose di depan satu set gaming ia berkata, "Ini semua adalah perlengkapan game set yang sangat populer sekarang. Di dalamnya sudah termasuk puluh ribuan permainan terbaru, semua pengalaman dan perangkat terbaru yang bisa kau harapkan sudah ada di sini. Perlu bertahun-tahun bagimu agar bisa menyelesaikan satu permainan dalam satu hari. Ada barang ada harga, kau ingin aku membelikan game baru untukmu, tentu saja kau juga perlu menukarnya dengan barang bagus, bagaimana?" Lina Chu yang melihat itu ia langsung memukul meja dan langsung menerima kesempatan dengan si Lin. Lina Chu langsung memberikan buku jurus tendangan tanpa bayangan Gunung Buca. Si Lin langsung membaca buku itu dengan wajah terkejutnya dan berkata, "Cepat sekali, ternyata memang barang asli." Sedangkan Lina Chu langsung memainkan gamenya. Si Lin sambil menatap buku itu ia bergumam, "Dengan adanya buku ini, aku jadi bisa memenuhi janjiku terhadap si botak giant." Dan Selin lalu berpikir, demi mencegah semakin banyak musuh yang bermunculan di kemudian hari dan semakin tersembunyi, aku akan memerlukan bantuan teman-temanku, salah satunya si botak giant. Aku coba telepon si botak giant, dia pasti akan senang sekali. Setelah Silin menelpon nomor giant, nomornya ternyata tidak aktif. Silin kemudian mencoba lagi dan lagi. Silin yang merasa aneh ia bergumam, "Kenapa sudah dicoba berkali-kali masih tidak bisa nyambung ya?" Silin lalu berpikir, botak giant tidak biasanya tidak angkat telepon. Perasaanku jadi tidak enak. Untung saja kemarin itu anak buahnya pernah menghubungi aku. Aku coba telepon dia saja. Selin lalu menelpon anak buah giant.
Setelah terhubung Silin menanyakan si botak Giant, anak buah Giant menjawab, "Halo. Abang Si, kau juga sedang mencari Abang Giant?" Silin yang mendengar itu ia terkejut dan berkata, "Apa maksudmu? Apa dia menghilang?" Anak buah Giant menjawab, "Abang Giant sudah hilang selama 2 hari ini, kami tidak bisa menemukan dia dimanapun." Silin kemudian langsung bergegas pergi sambil berkata, "Kalian di mana sekarang?" "Aku akan pergi menemui kalian," anak buah Giant menjawab, "kami ada di..." Beralih scene di tempat anak buah Giant mereka yang melihat Silin yang datang menyapa Silin, "Abang Si, kau sudah datang." Silin yang baru sampai dengan Briar, sambil terengah-engah, ia berkata, "Apa yang terjadi? Beritahu aku segalanya." Anak buah Giant lalu bercerita, "Begini, sejak keluarga Hu hancur, Abang Giant juga sudah jarang keluar jadi preman, tapi itu artinya dia juga tidak punya pemasukan lagi. Oleh sebab itu ia mulai bekerja sebagai pengantar barang besar. 2 hari yang lalu ia menerima 1 orderan, tapi setelah keluar rumah ia tidak pernah pulang lagi. Sejak itu, kami tadinya juga tidak tahu pacarnya yang tiba-tiba menghubungi kami dan meminta bantuan mencarinya. Namun sampai sekarang kami belum berhasil menemukannya." Silin yang mendengar itu ia sangat kesal sambil menggeretakkan giginya. Ia berkata, "Dasar botak Giant, kalau memang lagi krisis begitu kenapa tidak mencariku? Tapi untung saja dia masih hidup. Kalau tidak, aku pasti sudah tahu duluan." Salah satu anak buah Giant berkata lagi, "Abang Si, kau juga tahu dulu Abang Giant punya banyak musuh karena bekerja untuk keluarga Hu. Sekarang keluarga Hu sudah jatuh, bisa saja para musuh itu sekarang datang membalas dendam ke Abang Giant." Silin menjawab, "Belum tentu, toh botak Giant tinggi besar dan kekar begitu, siapa yang berani menantangnya? Siapa tahu dia sedang berkeliaran di mana dan tidak bisa dihubungi saja." Silin lalu menelpon polisi Su. Silin berkata, "Opsir Su, aku mau melaporkan kasus orang hilang, aku sedang..." Tak lama mobil polisi datang dan polisi Su turun dari mobil dan menghampiri Silin sambil berkata, "Siapa yang hilang? Kapan kejadiannya?" Silin menjawab, "Si botak Giant, 2 hari yang lalu ia menerima orderan mengantar barang, namun setelah pergi tidak pernah kembali lagi. Aku curiga orderan itu sendiri bermasalah." Polisi Su lalu menelpon pihak pengirim dan bertanya, "Apa itu orderan via online? Coba aku bantu tanyakan layanan pelanggan, pasti bisa lebih cepat menemukan perincian orderan itu." Tak lama titik lokasi sudah dikirim. Polisi Su berkata, "Sudah kutemukan, lokasi juga sudah mereka kirimkan, tapi anehnya nomor pelanggan tersebut sudah tidak aktif. Memang mencurigakan." Silin kemudian ikut dengan polisi Su. Silin berjalan masuk mobil sambil berkata kepada anak buah Giant, "Kalian pulang saja dulu, nanti aku kabari lagi. Aku akan pergi mencarinya bersama Opsir Su." Anak buah Giant menjawab, "Kami berharap padamu Abang Si." Polisi Su dan Silin kemudian pergi menuju lokasi yang sudah dikirim. Sesampainya di lokasi, polisi Su berkata, "Lokasi yang dimaksud seharusnya berada di sini, tapi yang lebih tepatnya lagi." Silin lalu menyela perkataan polisi Su dan berkata, "Tidak perlu, biarkan aku yang urus sisanya, Briari." Silin kemudian melepaskan Briar. Silin yang sudah turun dari mobil ia lalu mengendus-ngendus. Briar lalu melihat ke arah Silin dan berkata, "Tuan, aroma botak Giant sempat berhenti sebentar di tempat ini 2 hari lalu, tapi setelah itu menghilang lagi dengan cepat. Kalau menurut aroma yang kucium, tampaknya ia masih mengantar seseorang lagi bersamanya." Silin kemudian menyuruh Briar masuk dan berkata, "Baiklah, kita ikuti saja kemana aromanya pergi, kita bisa lanjut, Opsir Su." Di perjalanan polisi Su bertanya, "Kau mengerti bahasa anjing ya?" Silin menjawab, menurut insting saja." Dan sedangkan Silin di dalam mobil ia sangat ketakutan sambil berpikir, "Kau tidak boleh kenapa-napa botak Giant." Polisi Su dan Silin terus mengikuti bau yang ditunjukkan Briar. Setelah sampai, Silin dan polisi Su turun. Setelah turun, polisi Su berkata, "Kenapa bisa sampai ke tempat terpelosok begini?" Silin menjawab, "Justru karena terpelosok makanya semakin mencemaskan. Lihat jejak mobil dan sepatu yang ada di atas tanah ini." Briar juga berkata, "Tuan, aromanya menuju ke arah sini."
Briar kemudian menunjukkan jalan. Briar lalu menemukan sesuatu. Silin yang mengikutinya. Ia terkejut dengan benda yang ditemukan Briar. Ternyata yang ditemukan Briar adalah mobil yang dibawa Giant. Silin yang melihat mobil itu, ia langsung berlari menghampiri mobil itu yang tergelimpang di sungai. Silin kemudian langsung naik ke atas mobil untuk mengecek. Silin berkata, tidak ada orang di dalam, namun tiba-tiba Briar menemukan sesuatu. Briar berkata, "Tuan, lihat, di sini ada kotoran lembu yang besar." Silin yang melihat itu, ia berkata, "Terserah kau saja." Silin menemukan darah di mobil. Ia kemudian menyentuhnya dan lalu melihatnya. Silin lalu membayangkan kejadian yang dialami Giant, dari mulai keluar dari Molly, dan dikejar melewati sungai, dan akhirnya terkena bacok di punggungnya. Silin yang sambil membayangkan dan sambil mengikuti jejak kaki yang tersisa. Silin menemukan jejak kaki yang terdapat bercak darah. Silin lalu memegang darah itu. Polisi Su menghampiri Silin dan berkata, "Apa yang sudah kau temukan?" Silin menjawab, "Ada noda darah, tapi sayangnya mulai memudar karena turun hujan beberapa hari ini." Polisi Su yang mendengar itu, ia terkejut dan berkata, "Aku akan meminta markas mengirim personel tambahan." Silin yang mendengar itu, ia menjawab, "Tidak perlu." Sambil menatap ke suatu tempat, Silin lalu berlari sambil berkata, "Aku bisa merasakan bahwa dia ada di sekitar sini. Sudah tidak ada waktu, biar aku sendiri saja." Polisi Su berteriak, "Hutan ini begitu lebat, dia pun sudah hilang selama 2 hari. Kalau sampai tidak bisa menemukan dia, takutnya kau juga akan ikut tersesat. Lebih baik aku panggil saja tim khusus yang berpengalaman." Silin yang mendengar itu, ia kemudian menoleh ke arah polisi Su dan berkata, "Kalau dia sampai kehabisan nafas terakhirnya, aku juga sudah tidak bisa menyelamatkannya. Setiap detik sangat berharga." Polisi Su yang mendengar perkataan Silin, ia berkata, "Terhadap seorang preman saja kau begitu peduli? Aku kira orang sepertimu sudah tidak perlu teman lagi." Silin yang mendengar itu, ia kemudian menatap polisi Su dan berkata, "Dulunya dia memang preman, tapi sekarang dia adalah muridku yang harus kuajari ilmu silat, dan dia juga salah satu orang yang paling kupercaya." Silin lalu masuk ke hutan. Tiba-tiba Silin terkejut karena melihat sebuah pohon yang seperti bekas kena tembak. Silin kemudian mendekati pohon itu, dan Silin melihat lebih dekat. Silin dapat membayangkan bahwa seseorang penembak yang menembak Giant dan tembakannya yang meleset mengenai pohon itu, dan Giant yang terus berlari kabur dan masih terus dikejar. Silin lalu mengikuti mereka, lumayan jauh, dan seorang yang membawa tembak menembak ke arah Giant, dan tembakan itu mengenai kaki Giant sampai terputus. Silin yang melihat itu, ia sangat terkejut. Silin kemudian berhenti di suatu tempat dan melihat di bawah yang banyak sekali darah. Silin lalu membayangkan bahwa Giant dipukuli terus-menerus sampai pingsan. Giant yang pingsan lalu diseret ke pinggir tebing dan lalu melemparkan Giant dari tebing itu. Silin yang melihat itu, ia berpikir, dia di bawah sana. Silin langsung memakai baju petugas akhirat, dan langsung meloncat dari tebing itu langsung meluncur ke bawah. Di bawah tebing terdapat sungai yang arusnya sangat deras. Silin lalu mendarat di bawah, dan langsung dibuat terkejut, karena melihat Giant yang sudah terkapar dan babak belur. Silin lalu melepas bajunya dan berlari menghampiri Giant sambil berteriak, "Botak Giant!" Diat yang melihat gurunya datang, ia dengan lemas dan terengah-engah berkata, "Guru, aku begini masih bisa latihan tendangan tanpa bayangan, tendangan tanpa bayangan." "Tidak." Silin yang melihat keadaan Giant yang sangat tragis, ia sangat terkejut dan tidak percaya. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.